Selamat malam, selamat datang di Talk Show Mitra Andalan Tamiya edisi ketiga. Hari ini kita kedatangan bintang tamu spesial yang akan membahas tentang pentingnya asuransi jiwa. Kita kenalan dulu ya. Ibu cantik namanya siapa? Halo, nama saya Glenny. Ibu Glenny ya. Sudah berapa lama gabung di Manulife, Bu? Ya, Sudah 3 berapa lama? tahunan ya, dari Berapa, Bu? 2019. 3 tahunan 2019. dari 2019 ya. Oke, gimana nih ceritanya pada saat itu bisa gabung sama Manulife, Bu? Awalnya ikut tuh karena saya diajak leader saya kan, yang dulunya itu agent saya kan nasabah pertama. Oke. Pertama tuh nasabah Manulife, udah lumayan banyak lah polisnya di Manulife. Terus waktu mau ikut asuransi diajak sama agennya, ayo daripada kamu beli produk komisinya tidak masuk di kamu, Ya. lebih baik coba ikut jadi agent aja waktu itu awalnya. Jadi saya pikir ya udah coba-coba kan. Awalnya memang coba-coba aja sih. Apa Tapi coba? ya Ya. ternyata ya awalnya coba-coba, tapi ternyata ya untunglah bisa jalan. Oke, Bu, saya tahu saya di asuransi jiwa itu adalah gelar tertingginya itu adalah seorang MDRT ya. Ibu selama gabung sama Manulife udah berapa kali MDRT, Bu? Tahun kedua, 2 kali ya. 2 kali ya. Oke, jadi artinya Mm, walaupun di awalnya cuma coba-coba, Ibu bisa berhasil juga nih untuk capai gelar tertingginya di asuransi gitu ya. Ya, makanya. Ya, Oke, baik. Nah, hari ini kita akan bahas mengenai asuransi jiwa, Bu. Menurut Ibu, apa sih manfaat asuransi jiwa mm, itu? kalau menurut saya ya, Mm-mm, asuransi jiwa itu kan memang buat pertanggungan. Jadi mm-mm, kayak untuk kepala keluarga, ke yang pencari nafkah, itu mm, memang perlu ya punya asuransi jiwa kayak gitu. Ya untuk memprotek lah keluarganya kalau misalnya terjadi apa-apa sama dia. mm. Menurut saya manfaat asuransi jiwa pastinya untuk pertanggungan, mengcover biaya-biaya keluarga. Jadi contohnya ada kepala keluarga, dia kan yang menanggung semua biaya hidup keluarga kan. Ya, Jadi umpamanya ada asuransi jiwa, jika terjadi apa-apa sama dia, uang pertanggungan itu kan bisa dibuat untuk mengcover biaya pendidikan anaknya atau biaya sekolahnya dan biaya hidup sehari-hari. mm, Tujuannya apa, manfaat asuransi jiwa memang seperti itu. Dan selain itu asuransi jiwa juga berguna buat mengcover kayak semacam aset. Jadi seumpamanya sebuah keluarga itu punya aset yang besar banyak, mm. asuransi jiwa itu bisa dipakai untuk mengcover jika terjadi apa-apa kepada yang mempunyai aset, itu keluarganya pun bisa mendapatkan aset itu dengan uang pertanggungan asuransi jiwa. Seperti itu ya menurut saya kira-kira. Oke, baik. Jadi Atau atau ada juga pinjaman, mungkin punya oh, oke. kredit, Ya, semacam ya, punya kredit di bank. Yang ya. kepala keluarga ternyata punya kredit di bank. Jadi kemarin terjadi apa-apa sama yang kepala keluarga, Mm, yang istri dan anaknya tidak perlu membayar pinjaman itu kan. Dengan ada mm. asuransi jiwa bisa dipakai untuk mengcover biaya itu, biaya Oke. pinjaman-pinjaman itu. Seperti itu sih. Ya, baik. Jadi artinya ada tiga ya, Bu ya, paling enggak manfaat asuransi jiwa itu menurut Ya. Ibu. Jadi yang pertama Nah, adalah untuk mengganti income keluarga kalau kepala keluarga tutup usia. Dan yang kedua, mm, kalau punya aset, aset itu balik nama butuh mm, biaya nih untuk pajaknya dan yang lain-lain. Nah, itu juga bisa dipakai buat cover. Dan yang terakhir, kalau orang kepala keluarga ini punya hutang, ya pasti ketika tutup usia jatuh tempo kan mm. hutangnya ya, dan itu bisa dipakai buat bayar hutang. Iya, ha, Oke. iya, Nah, ha. baik, baik, baik. Nah, menurut Ibu nih, apa saja sih Bu jenis asuransi jiwa itu, Bu? Asuransi jiwa dibagi dalam 4 jenis ya. Mm-mm. Yang pertama asuransi jiwa berjangka. Berjangka itu ada batas-batas umurnya, macam 5 tahun, 10 tahun atau 20 tahun. Mm-mm. Terus yang kedua ada asuransi jiwa yang whole life.
seumur Mhm, hidup. mhm. Seumur hidup itu biasanya kalau di Manulife di-cover sampai usia 99 Oke. produknya. Iya itu biasanya di-cover sampai usia 99 produknya produknya itu biasanya namanya MEA, seperti Mhm. itu. Jadi itu kan ditanggung apa, jika terjadi apa-apa, proteksi itu berlaku sampai usia tertanggung umur 99. Oke. Setelah itu terus ada juga asuransi Dwiguna. Dwiguna itu, semacam asuransi jiwa, tapi ada tabungannya juga, simpanannya juga, Oke oke. seperti itu manfaatnya gitu. Jadi dalam satu polis itu jika terjadi apa-apa, Mhm, akan keluar asuransi jiwa. Tapi jika tidak terjadi apa-apa, mhm. eee, uang yang ditabung itu akan dikembalikan ke Oke. Dwiguna. Oh, Iya ya. kan, dikembalikan. Terus ada lagi yang unit link, asuransi jiwa Mhm. yang unit link. Kalau unit link itu di bisa digabungkan sama asuransi kesehatan kritis dari satu produk itu. Di Mhm, Manulife namanya Mission ya. Itu mhm. satu produk itu bisa dipakai untuk jiwa juga ada unit link-nya juga, kayak gitu Oke. investasinya ya, Iya iya iya. gitu. Baik. Nah, terus, pertanyaan berikutnya, Bu. Apakah penyakit kritis itu juga ditanggung sama asuransi jiwa nggak, Bu? Penyakit kritis biasanya dimasukkan ke dalam ya itu unit link itu juga ya, Mhm. Oh, semacam unit link oke. gitu ya. Jadi dalam asuransi jiwa itu ada sebagai tambahan ya, di Mmm, satu produk itu ada asuransi jiwa digandeng ya, digandeng apa namanya? iya digandeng, bener digandeng. Digandeng itu apa ya nama bahasa Indonesianya? Digandeng dengan, Ditambahkan ditambahkan. ditambahkan dengan asuransi kritis, seperti itu sih. Mhm. Oke, baik. Jadi bisa digabung gitu ya, Bu, ya, yang tadi Ibu Iya, sebutkan bahwa kalau produk basic-nya itu unit link bisa digabung juga dengan manfaat yang lain, contoh iya, salah satunya adalah penyakit kritis itu. Oke, kritis, heeh. Bu, ini ngomongin hal yang agak sensitif nih ya. Menurut Ibu nih berapa Mhm. harga premi asuransi jiwa, Bu? Harga premi itu kan berbeda-beda setiap orang kan, Mmm, tergantung usia juga, mhm, tergantung berapa uang pertanggungan yang dimau. Jadi setiap orang mungkin beda umur, beda beda premi. mmm, Saya apa, itu tergantung dari umurnya, biaya apa, kondisi kesehatannya juga. Jika dia sehat mungkin lebih lebih masuk standar kan, masuk standarnya itu sesuai umurnya. Cuma mungkin kalau ada penyakit sedikit, ada biaya ekstra premi seperti itu sih. mmm. Jadi benar-benar tergantung dari manfaat Usia, yang dimiliki iya manfaatnya. gitu ya, Bu, ya. Terus, eee, Heeh. rider-nya atau tambahan-tambahannya itu tadi yang Ibu bilang ya? Ya, dia termasuk ya, heeh, seperti itu sih. Oke, baik. Nah, pertanyaan berikutnya ini, Bu. Perusahaan asuransi jiwa itu menentukan jumlah premi itu berdasarkan apa aja, Bu? Menurut saya sih berdasarkan usia, Mhm, jenis kelamin, mhm, uang pertanggungan yang mau diambil, itu kan mhm, juga pengaruh. mhm, Terus jenis asuransinya, polisnya itu apa, unit link apa tradisional tuh berbeda kan preminya, mhm, uang preminya itu. mhm, Contohnya ya, untuk produk asuransi jiwa yang murni jiwa punya Manulife itu, untuk perempuan dan laki-laki pun berbeda preminya. mhm, mhm, Terus mhm. kalau umurnya semakin semakin lebih tua, pasti otomatis dengan uang pertanggungan yang sama umpamanya 1 M, umurnya semakin tua pasti preminya pun berbeda sih. Lebih mahal yang tua gitu Mahal, maksudnya? ya 5 hal yang lebih tua, heeh. Oke, jadi yang pertama menentukan tuh, jenis kelamin tadi, yang perempuan sama yang laki lebih mahal yang mana, Bu? Kalau di Manulife produknya ada namanya MEA, itu yang apa, tradisional kan, produk asuransi jiwa tradisional, itu Mmm. memang yang lebih mahal yang laki-laki daripada perempuan, Oh, produknya itu. oke, baik. Jadi, laki-laki punya risiko yang lebih tinggi gitu ya, Bu, ya? Iya, Artinya kan dia juga pencari nafkah kebanyakan mungkin yang laki-laki kan memang, jadi ya pengaruh juga ke situ kan. baik, oke. Terus kemudian tadi usia juga ya, Bu, ya? Makin tua Iya, akhirnya, semakin tua umurnya ya pasti semakin mahal kan, oke, karena risikonya juga makin gede ya? iya, heeh, Oke. Dan kemudian tadi jumlah uang pertanggungannya juga ngaruh gitu ya, Bu, ya? iya, iya, Oke, baik. Nah, Bu, ini pertanyaan berikutnya nih.
Gimana sih cara milih asuransi jiwa yang tepat, Bu? Maksudnya yang tepat seperti apa ya? Jadi, kalau saya nih umur 42 nih misalnya, terus pengen konsul ke Ibu dan ingin cari asuransi jiwa, faktor-faktor apa saja sih yang saya perlu perhatikan gitu? Oh, gitu. Kalau menurut saya ya, Mhm. pasti kalau kita mau beli asuransi jiwa yang dilihat kan perusahaannya dulu. Kalau Oke. perusahaannya oke, namanya bagus, itu kan mempengaruhi juga kan buat, Ya. kita untuk mengambil Mmm, asuransi jiwa. Terus uang pertanggungan juga, uang pertanggungan kita mau berapa, kan mhm, setiap perusahaan ada harganya berbeda-beda kan preminya mhm, itu, mhm, tergantung itunya. Cuma kalau memang kita melihat perusahaannya bagus, pasti otomatis kan kita pasti ngambilnya yang biarpun lebih mahal sedikit, tapi pasti ngambil ke situ gitu loh. Jadi memang yang dilihat dari segi perusahaan juga iya, terus manfaat dan kebutuhannya yang dibutuhkan tuh apa, terus uang pertanggungannya bos berapa, itu kan mempengaruhi sih. oke. Jadi, Mhm. yang pertama mesti lihat dulu perusahaannya bagus apa enggak. Kriteria perusahaan yang bagus itu maksudnya gimana, Bu? Pasti seperti Manulife ya. Iya. Ya, Ibu kan nasabah Manulife nih, dan Iya, agent juga gitu kan. Jadi artinya yang seperti eee apa gitu? kan kayak seperti Manulife, dia mempunyai RBC yang banyak kan, maksudnya buat meng-cover biaya perusahaan nanti pertanggungan-pertanggungan orang-orang itu yang di-cover kan bakal itu. Jadi kalau dia punya RBC yang tinggi kan pasti otomatis mempengaruhi juga kan dia untuk membayar membayar, uang-uang pertanggungan yang jatuh tempo kan. Jadi Oke, kalau saya sih lebih ke situ sih oke. Bu, menganggapnya. ini kan yang nonton mungkin nggak ngerti, bukan agen Iya, asuransi juga. RBC itu apa, Bu? Boleh dijelasin nggak? Sedikit aja. RBC RBC itu semacam kemampuan perusahaan, dia Mhm, mempunyai aset seberapa untuk membayar kepada nasabahnya kan. mmm, Jadi kalau semakin besar RBC-nya perusahaan itu kan otomatis berarti dia mampu buat bayar. Jadi kita kan nggak perlu takut sebagai nasabah kan nggak akan takut, oh semacam perusahaan Manulife mempunyai RBC yang besar, oh berarti nanti ada resiko-resiko yang datang, dia mampu membayar semacam itu kan. Semakin besar makin makin bagus gitu loh. kalau RBC itu berarti singkatan dari apa, Bu? Kepanjangannya apa RBC itu? RBC itu risk based capital, yang Oh, pemerintah pemerintah haruskan kan, itu 120%, tapi punya Manulife itu 10 kali lipat daripada yang diharuskan pemerintah. Jadi kan sudah pasti gitu, pasti bisa meng-cover biaya-biaya yang bakal keluar kan dari uang pertanggungan orang, kalau menurut saya sih kayak gitu. oke, itu yang dia jadi artinya Manulife ini perusahaan yang sehat gitu ya, Iya sehat, dan artinya mampu untuk menanggung semua uang pertanggungan yang jatuh tempo kalau seandainya memang, terjadi resiko sama nasabah. Jadi nasabah itu nggak perlu takut lagi gitu ya, Bu, iya ya? betul, heeh. Jadi yang pertama lihat perusahaannya, kemudian lihat, apa tadi, uang pertanggungannya gitu ya, Iya Bu? uang pertanggungan juga, manfaat yang didapat juga dari Oh, oke, oke. produk itu kan. Ya, jadi yang kedua lihat dulu pertanggungannya itu sesuai apa enggak sama kita, Mhm. manfaatnya, kemudian preminya juga tuh sesuai, maksudnya benar-benar memang, sesuai gitu ya, pas. Iya sesuai, heeh. Oke. Pertanyaan terakhir nih, Bu Glenny. Bu, kalau mitra andalan di sini mau dihitungkan berapa uang pertanggungan asuransi yang ideal, bisa hubungin siapa, Bu? Ya pasti hubungi saya dong, Bu Glenny ini domisili di mana, Bu? Surabaya. Oh, di Surabaya ya. Jadi artinya Iya, teman-teman mitra andalan di sini kalau mau dihitungkan, berapa sih asuransi yang ideal atau sekalian mau dibuatkan proposal gitu ya, bisa langsung hubungi iya, Ibu Glenny di iya, Surabaya Surabaya Gritter. Greater. Oke. Oke. Sip. Baik, itu tadi adalah talk show mitra andalan Tamiya tentang jaminan masa depan keluarga. Mari ikuti Tamiya episode lainnya di jam 6 sore bulan depan. Sampai jumpa mitra andalan.